Halo everyone, perkenalkan nama saya Ian Hardiansyah dengan ID nomor A1A2300003. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal yang berjudul Analisis Semiotika Iklan Layanan Pencegahan Narkoba, karya Sheila Fitrianingsih dan Lukman Hakim. Jurnal ini dimuat dalam Cover Edge volume 13 nomor 1 tahun 2022. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami makna-makna tersembunyi di balik tanda-tanda yang digunakan dalam iklan layanan masyarakat. Kita udah gak bisa bareng lagi. Penelitian ini menggunakan teori semiotika dari Ferdinand de Saussure untuk menafsirkan bagaimana iklan tersebut menyampaikan pesan anti narkoba. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pemerintah melalui BNN aktif melakukan kampanye pencegahan, salah satunya melalui media iklan. Iklan yang dianalisis dalam jurnal ini merupakan pemenang lomba iklan layanan masyarakat dan memiliki gaya penyampaian yang ringan namun mengandung makna yang mendalam. Lalu mengenai teori dan metode. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan semiotika dari Ferdinand de Saussure. Tanda dibagi menjadi dua. Penanda, yaitu signifier, yaitu bentuk visual atau suara, dan petanda, signify, yaitu makna atau ide yang ditangkap dari tanda tersebut. Peneliti menganalisis konten video iklan layanan masyarakat melalui observasi dan studi literatur. Hasil atau pembahasannya yaitu penelitian menunjukkan bahwa iklan layanan masyarakat berjudul "Kita Udah Gak Bisa Bareng Lagi" menyajikan tanda-tanda visual yang kuat dan menyentuh secara emosional. Beberapa poin dalam analisisnya antara lain, pada detik 16:17 dalam gambar tersebut, signified-nya adalah kata maaf yang tertulis lebih kecil dari coretan huruf KOB atau kop yang ada di tembok putih. Signifier-nya yaitu kata maaf tersebut terucap dari seorang pria yang menjadi salah satu pelaku pecandu narkoba. Maaf dimaksudkan untuk narkoba yang telah menjadi temannya hidupnya. Kesadaran telah merubahnya untuk mengambil keputusan bahwa sebaiknya ia dan narkoba berpisah. Maka dari itu muncul kata maaf sebagai bentuk perpisahan antara hubungan pria tersebut dengan narkoba. Lalu pada detik 18:19 di gambar tersebut menunjukkan signified-nya yaitu seorang pria yang mengangkat kedua tangannya di depan tembok putih bertuliskan narkoba. Signifier-nya, gambar di atas, dapat dimaknai bahwa seorang pria tersebut sudah menyerah dengan tanda mengangkat kedua tangan ke atas. Ia menyerah terkait hubungannya dengan narkoba, sesuai yang tertulis pada tembok besar itu. Dan ia juga hidup tanpa terkena dampak-dampak negatif dari narkoba. Ia akan mulai menjauh dan meninggalkan narkoba. Kemudian pada detik 20:21 signified-nya yaitu kata narkoba. Signifier-nya tulisan narkoba bermakna bahwa pesan yang paling menonjol pada iklan tersebut adalah mengenai narkoba, yang mana semua orang tahu bahwa narkoba merupakan obat terlarang yang akan menimbulkan efek negatif pada tubuh jika dikonsumsi. Pada detik 22:23 di gambar tersebut, signified-nya yaitu kalimat "jangan dekati narkoba". Signifier-nya pada gambar tersebut menunjukkan arti bahwa kita semua dilarang untuk mendekati narkoba dan jangan sekali-sekali untuk mencobanya. Hindari sejauh-jauhnya karena narkoba sangatlah berbahaya. Pada detik 24-25 di gambar tersebut memiliki signified
kalimat jauhi narkoba. Signifiernya, coretan yang ada di tembok menyimpan arti perintah untuk sejauh-jauhnya menghindar dari narkoba. Kalimat tersebut ditunjukkan tidak hanya untuk orang pecandu, namun juga ditunjukkan untuk seluruh warga Indonesia sebagai bentuk dalam mengurangi jumlah kasus yang terjadi terkait jeratan narkoba. Pada detik 29 sampai 30, signified kalimat dia membunuhmu memiliki penanda atau signifier. Tujuan ditulisnya kalimat tersebut adalah untuk mengingatkan masyarakat supaya tidak tergiur dan terjerumus dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Mengingat dampaknya yang begitu berbahaya, kalimat tersebut juga sebagai upaya pencegahan yang ditujukan agar masyarakat tidak mengonsumsi narkoba. Selain itu, kalimat dia membunuhmu juga dimaksudkan untuk pengingat kepada para pecandu narkoba bahwa narkoba dapat membuat seseorang meninggal. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu menyampaikan pesan edukatif tentang bahaya narkoba dengan cara yang kreatif dan komunikatif. Analisis semiotika membantu mengungkap lapisan makna dari simbol-simbol dalam iklan yang menyentuh aspek sosial, psikologis, dan fisik pengguna narkoba. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Dari sisi kelebihannya, jurnal ini menawarkan analisis semiotika yang mendalam dan objek yang relevan. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti hanya menganalisis satu iklan dan belum mengukur sejauh mana efektivitas pesan terhadap masyarakat luas. Perlu eksplorasi lebih lanjut terhadap media dan audiens yang lebih beragam. Sekian dari saya mengenai review jurnal analisis semiotika iklan layanan pencegahan narkoba. Terima kasih atas perhatiannya.